Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafita Sidiki dengan NIM 22114828. Di sini saya akan mewawancarai narasumber berasal dari bersama Ibu Dini. Langsung saja. Untuk yang pertama, siapa nama Anda dan apa jenis usaha Anda yang Anda jalankan, dan berapa lama usaha Anda berdiri, dan bagaimana Anda menerapkan prinsip etika kepemimpinan dalam memimpin bisnis Anda. Nama saya Dini, saya memiliki usaha di bidang jenis UMKM, yaitu ya kedai kopi. Nama bisnis saya itu ya biasa dikenal dengan Loka Coffee. Kemudian ya bisnis ini sudah berjalan sekitar 1 tahunan lebih. Kemudian ya saya menerapkan etika kepemimpinan itu ya dengan cara yang jujur, kemudian adil, dan selalu menghargai pendapat tim. Nah, saya juga memastikan keputusan yang saya ambil itu ya berdasarkan keputusan yang sama-sama menguntungkan dari saya maupun tim saya. Oh baik, jadi seperti itu ya untuk etika prinsip di dalam jadi seperti itu ya di dalam etika memimpin di dalam suatu bisnis. Lanjut untuk pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara Anda menangani konflik yang muncul dalam tim atau dengan mitra bisnis, dan apa strategi utama yang Anda gunakan dalam manajemen konflik tersebut. Kemudian cara saya mengatasi konflik terhadap mitra saya coba cari tahu kepada mitra kami, yaitu penyebab masalahnya apa. Kemudian kita ajak ngobrol dengan pihak-pihak yang berkaitan. Kemudian ya saya mendengarkan pendapat mereka yang terlibat. Saya cari tahu masalahnya, kita cari tahu solusinya bareng-bareng. Kemudian strategi yang saya gunakan itu ya sederhana, seperti ya komunikasi terbuka dan jangan saling menyalahkan, dan fokus cari jalan keluarnya. Lanjut untuk pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana proses pengambilan keputusan yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi kritis yang berdampak pada kelangsungan bisnis. Kemudian kalau ada krisis di dalam bisnis saya, kemudian ada masalah, saya kumpulin informasinya sebanyak mungkin. Kemudian diskusikan bersama tim dan cari mana solusi yang paling aman untuk buat kelangsungan bisnis saya. Kemudian ya saya tetap tenang dalam menghadapinya, dan saya prioritaskan untuk mengambil keputusan yang bukan untuk hanya saat ini saja, tapi untuk kelangsungan ke depannya. Yang keempat, yaitu bagaimana Anda memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Ya, saya pastikan semua orang, masing-masing orang memiliki masing-masing tugasnya. Kemudian ya komunikasi di antara kami ya harus tetap lancar. Kemudian saya ya pakai kayak aplikasi dalam mengecek pekerjaan mereka. Kemudian ya saya rutin mengadakan rapat. Dalam beberapa waktu saya coba mengadakan rapat untuk sejauh mana kita sudah bisa berjalan dan mana yang perlu diperbaiki. Untuk pertanyaan kelima, apa bentuk laporan pertanggungjawaban yang Anda gunakan untuk memantau dan melaporkan kinerja organisasi secara berkala? Kalau bentuk laporan yang saya pakai selama ini ya saya masih menggunakan laporan keuangan aplikasi. Kemudian ya semua pakai aplikasi ya, laporan keuangan, baik dari laporan keuangan, progres kerja, dan hasil kerja tim, semua menggunakan aplikasi. Ya biar
saya tahu sampai mana yang sudah bisa berjalan juga, dan biasanya saya cek mungkin 2 hari sekali, atau kalau misalkan sedang ada pekerjaan pribadi saya cek mingguan bahkan sampai bulanan. Nah, selanjutnya, apa bentuk reward yang Anda berikan kepada karyawan dan bagaimana reward tersebut membantu meningkatkan motivasi serta produktivitas mereka? Kalau untuk reward, saya biasanya suka kasih bonus atau biasanya penghargaan bulanan. Mungkin semacam kayak mengikuti, saya kasih kesempatan kepada mereka untuk mengikuti sebuah pelatihan-pelatihan untuk mengasah skill mereka, kemudian agar mereka merasa mereka itu dihargai. Jadi ya efeknya kerja jadi semangat, dan juga timbal balik dalam bekerja untuk kedai saya ya juga berjalan dengan lancar, mereka happy, sama-sama tetap kalau kerja bagus tetap saya bisa kasih reward. Baik, untuk pertanyaan ketujuh, bagaimana cara Anda menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di organisasi dan apa dampak punishment atau mungkin hukuman terhadap kinerja dan tim keseluruhan? Kalau ada tim saya yang membuat kesalahan, ya saya tegur, saya ajak ngobrol, saya tegur bukan dengan cara hukuman. Saya tegur, kemudian saya ajak ngobrol dengan baik-baik. Kalau perlu memang pelatihan ulang, saya kasih pelatihan ulang. Ini juga cara saya untuk mendisiplinkan mereka ya, agar mereka tetap nyaman bekerja dengan saya. Selanjutnya, bagaimana Anda menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim untuk bekerja sama mencapai tujuan bisnis? Cara bikin misi-misi agar tim saya bisa semangat bekerja ya saya ajak mereka, saya libatkan mereka dalam membuat visi misi saya, dalam membuat visi misi bisnis saya ya saya libatkan mereka agar mereka ya merasa tetap dihargai, bisa ikut andil dalam membuat visi misi ini, dan sewaktu-waktu selalu saya ingatkan kepada mereka visi misi ini yang telah kita buat bersama-sama. Selanjutnya, apa pelajaran terbesar yang Anda dapatkan dari kegagalan dalam bisnis dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi gaya kepemimpinan Anda? Kalau pelajaran terbesar dalam kegagalan suatu bisnis, itu semua pasti ada. Saya merasakan itu di awal-awal membuka bisnis ini. Kemudian untuk semua kegagalan itu pasti ada, karena ya semua nggak mungkin berjalan sesuai rencana yang kita buat. Tapi ya dari situ saya belajar untuk bisa menjadi yang lebih baik. Gimana untuk kedepannya, saya coba tetap tenang, saya coba selalu menerima masukan dari tim-tim saya, apa yang bisa kita ambil dalam kegagalan ini, hikmah yang kita ambil untuk keberhasilan untuk kedepannya. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa saran Anda untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis, khususnya dalam mengembangkan spiritual quotient dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan? Saran saya untuk para mahasiswa yang ingin membuka usaha itu yang pertama itu adalah niat. Kemudian yang paling penting adalah setiap membuka usaha bisnis itu harus dengan rasa kejujuran. Karena ya untuk membuka bisnis ini bukan hanya soal tentang uang ya. Kalau untuk modal itu pasti. Cuman dari niat dan kejujuran itu harus ada diterapkan dalam kalian menjalankan bisnis. Bukan hanya soal uang. Dan kalian harus berpikir gimana caranya kita membuka bisnis ini bisa memberikan dampak positif untuk lingkungan sekitar. Kemudian yang untuk kalian yang ingin membuka bisnis, otomatis kalian akan menjadi seorang pemimpin. Ketika kalian menjadi seorang pemimpin, jangan sampai memiliki sifat yang egois.
terus belajar, selalu buka ruang untuk inovasi kalian.